Segala hal yang pernah kau terima sebagai pelajaran tentang keterpisahan hanyalah bayang-bayang tipuan. Sains modern kini menyingkap kebenaran rahasia yang mengguncang landasan kepercayaan umat manusia. Tidak ada satupun makhluk, benda, atau kejadian di alam semesta ini yang benar-benar terisolasi. Di luar batas waktu, di seberang ruang, tersembunyi satu jaringan energi misterius menghubungkan segalanya. Bukan cuma partikel atau cahaya, tetapi juga benakmu, emosimu, hingga tikungan jalan hidupmu. Apa maknanya ini bagimu? Sesungguhnya, kesadaranmu tidak sekadar menyaksikan kenyataan, ia turut serta merangkainya. Mulai detik ini, pemahaman yang kau temukan di sini dapat sepenuhnya mengubah lensa yang kau gunakan untuk memandang hidup. Coba bayangkan, dua dadu yang serupa. Satu dilempar di kotamu, satu lagi dilontarkan ribuan kilometer jauhnya. Namun entah bagaimana, yang satu langsung memengaruhi lainnya. Jarak tak lagi jadi hambatan. Terdengar seperti khayalan? Inilah kenyataan dalam fisika, fenomena keterikatan kuantum. Eksperimen memperlihatkan, saat dua partikel saling terhubung, ikatan itu tetap melekat meski terpisah luasnya ruang. Ketika satu berubah, saudara kembarnya bereaksi pula, dalam sekejap, tanpa perantara. Inilah rahasia yang hanya dipahami segelintir manusia. Keterhubungan ini melampaui dunia benda terkecil. Ia juga merasuk ke dalam pikiranmu, tenaga hidupmu, bahkan eksistensimu. Karena jika segala wujud di alam berasal dari energi yang sama, maka benakmu pun bergerak mengikuti hukum itu. Artinya, pikiran, emosi, niatmu menyimpan daya lebih besar dari yang selama ini diyakini padamu. Dengan memahami dan melaraskan diri pada hukum ini, dirimu dapat membangkitkan kekuatan dalam yang selama ini tertidur. Satu potensi purba yang hanya menanti dihidupkan kembali. Namun, untuk sungguh memahami bagaimana semua ini dapat mengubah duniamu, kita perlu menelusuri jembatan yang menghubungkan pikiranmu pada semesta raya. Kau mungkin telah dibimbing untuk percaya bahwa kecerdasanmu berdiam semata-mata di dalam kepalamu. Namun, sains kini membuka pintu menuju lapisan terdalam. Para fisikawan kuantum menemukan bahwa kesadaran bukan hasil sampingan aktivitas otak semata. Ia berinteraksi langsung dengan jalinan ruang itu sendiri. HeartMath Institute misalnya menunjukkan bahwa jantung tak hanya memompa darah, namun juga memancarkan medan elektromagnetik yang sangat kuat. Amat kuat sehingga sanggup mempengaruhi tubuhmu dan lingkunganmu. Artinya, getaran perasaanmu, emosi terdalam, melampaui dirimu. Ia mengalir keluar, menyentuh manusia lain, peristiwa, bahkan kemungkinan masa depan. Jika pikiran adalah wujud energi, dan energi tak pernah lenyap, kemana perginya niat-niatmu saat kau layangkan ke semesta? Keterikatan di ranah kuantum telah membuktikan, materi apapun tetap berkaitan, hingga sel dan getaran terdalam dalam dirimu pun tak terkecuali. Ketika pikiranmu lahir dari emosi yang mendalam, tubuhmu memancarkan frekuensi. Getaran itu menempuh jarak tak terduga, memanggil pengalaman yang sepadan dengan realitas batinmu. Sebab itulah seseorang dapat mudah menarik kemujuran, sedang yang lain tersangkut dalam siklus kekurangan. Perbedaannya tak sekadar soal tindakan, namun pada kualitas energi yang mereka lepaskan ke alam. Niat, pikiranmu selalu berinteraksi dengan jaringan halus tak kasat mata, medan energi yang merangkul keseluruhan ciptaan. Awal abad ke-20, percobaan kuantum mulai menyingkap tabir realitas. Uji celah ganda, misalnya, membuktikan bahwa partikel cahaya, foton, dapat mengubah perilaku hanya karena kehadiran si pengamat. Observasi saja sanggup menggeser hasil percobaan. Kesadaranmu, sekadar mengetahui bahwa kamu ada, dapat mengetuk materi. Namun yang lebih menawan adalah misteri keterjeratan itu sendiri. Tahun 1935, Einstein bersama Podolsky dan Rosen memperkenalkan paradoks EPR.
dua partikel, walau berjauhan melampaui batas, tetap bisa bertautan. Barulah di tahun 1982, Alain Aspect mengukuhkan fenomena ini. Ketika satu partikel digeser, saudaranya merespons spontan tanpa pesan apapun. Penemuan ini membongkar logika sains konvensional, mengungkapkan ada medan tak terlihat melampaui ruang dan waktu. Kini, tanyakan pada dirimu, jika atom-atom dalam ragamu tersusun dari energi yang serupa, mengapa benak, niat, dan perasaanmu tak mungkin saling terhubung dalam medan kosmik yang sama? Konsekuensi dalam kehidupanmu tak terhitung besar. Sumber utama dari jaringan energi ini bersarang pada benak bawah sadar. Alam bawah sadar bukan sekadar wadah ingatan. Ia ibarat pemancar sinyal yang selalu menyiarkan serta menangkap frekuensi sesuai keyakinan terdalam dirimu. Pikiran tak hanya sebatas gelombang elektrik otak. Ia mengirimkan getaran elektromagnetik dapat diukur, berinteraksi dengan medan sekelilingmu. Yang jarang disadari, sebagian besar getaran ini bersumber dari bawah sadar, tak muncul di permukaan pikiran harian. HeartMath Institute membuktikan bahwa medan elektromagnetik jantungmu merentang berpasang-pasang meter dari tubuh, bersentuhan dengan aura mereka di sekitarmu. Frekuensi apa yang kau pancarkan dan tarik kembali? Jawabannya, dirangkai oleh bawah sadarmu. Ia bagai antena peka menangkap sinyal, meneruskannya keluar mengikuti pola emosimu. Jika pola ini penuh keraguan, ketakutan, kekurangan, itulah gelombang yang disebarkan, dan alam pun membalasnya. Namun, dengan mengubah skrip dalam pikiran bawah sadar, kau bisa mengubah frekuensi itu, lalu memanggil situasi berbeda ke dalam perjalanan hidupmu. Renungkan, tidakkah kau pernah merasa saat hatimu diliputi kegundahan, masalah kerap berdatangan bertubi-tubi, bagaikan kekacauan ditarik oleh suasana hatimu. Sebaliknya, ketika kebahagiaan, keyakinan dan harapan tumbuh dalam diri, seolah dunia membuka pintu-pintu, keajaiban muncul tanpa diduga. Rahasia itu bukan kebetulan, itulah hukum vibrasi bekerja. Bawah sadar adalah mesinnya. Namun, mengapa sebagian besar manusia tak mampu mengakses kekuatan ini secara penuh? Sedari awal kehidupan, kita dijejali pandangan dunia yang terbatas, mekanis, dunia yang katanya dijalankan oleh upaya, logika, dan sebab akibat. Pola lama ini menutupi kesadaran akan struktur energetik realitas. Bruce Lipton, ahli biologi dan pelopor epigenetika, mengungkap bahwa 95% perilaku dituntun alam bawah sadar. Sebagian besar program itu ditanamkan pada 7 tahun pertama hidup, ketika otak berada dalam gelombang theta yang sangat sugestif, hampir seperti hipnosis. Keyakinan, luka batin, dan keterbatasan diserap dari keluarga, sekolah, dan budaya sekitarmu. Pernyataan seperti, mencari rezeki sulit, kamu bukan orang yang pantas mereguk sukses, atau cinta selalu melukai, menjadi skrip yang berulang di relung bawah sadar. Meski pada level sadar kau merindukan kekayaan, kebebasan dan cinta, alam bawah sadar tetap memancarkan pola takut, perasaan tak layak, atau ketersingkiran. Keyakinan itu menjadi instruksi vibrasi, membentuk cerita hidupmu, hubungan, dan segala hal yang menemuimu. Mari kita intip bagaimana hal ini tercermin di kehidupan nyata. Jika alam bawah sadarmu menyimpan dogma bahwa keberlimpahan sukar, kau mungkin bisa menghasilkan pendapatan. Tetapi uang itu selalu menghilang lewat musibah, investasi yang keliru, atau kebutuhan tak terduga yang perlahan menguras segalanya. Jika sejak kanak-kanak kau diajar bahwa cinta selalu membawa luka, kau cenderung mengulangi hubungan yang meneguhkan kepercayaan itu, berputar dalam lingkaran patah hati. Mungkin juga kau pernah diberi isyarat secara langsung atau samar bahwa sukses bukan untukmu. Maka, setiap kali peluang besar hampir kau raih, ada saja hambatan yang menarikmu mundur.
seolah takdir sendiri membatasi. Kau mungkin menetapkan tujuan, menurunkan berat badan, memulai bisnis, menemukan cinta sejati. Namun pada akhirnya, kau terseret kembali pola lama, mengulang frustrasi serupa. Tak ada kelemahan di sana, hanyalah program bawah sadar yang belum terubah. Pikiran sadar bisa berkehendak bergerak ke depan, tapi bawah sadar selalu menarik ke arah sebaliknya. Sehingga banyak orang merasa terperangkap. Mereka telah berusaha keras, membuat afirmasi, mencoba banyak pelatihan, mencari bimbingan. Namun seolah ada hal gaib yang menahan. Yang tak disadari, hidup mereka hanyalah cerminan getaran dari kepercayaan tersembunyi. Inilah keterikatan kuantum yang sesungguhnya, bukan cuma antara partikel, namun antara dunia batin dan dunia luar. Dan ini jauh melampaui sekadar pikiran positif. Jika mudah, semua orang sudah menghidupi mimpi-mimpinya. Faktanya, kau tak bisa mengubah realitas hanya dengan berkehendak. Kamu perlu mengganti getaran, mengatur ulang alam bawah sadarmu. Kau mesti mengirimkan sinyal baru yang serasi dengan versi hidup yang ingin kamu alami. Mirip menginstal ulang perangkat lunak, kau bisa menanamkan pola, keyakinan dan program baru di dalamnya yang mendukung keberlimpahan, kesehatan dan kebebasan batin. Tetapi pertama-tama, pahamilah bagaimana semuanya terhubung. Lantas, bagaimanakah hubungan tak terlihat antara dirimu dan alam itu benar-benar bekerja? Semua berakar di dunia kuantum, dimulai dari keterikatan misterius dua partikel. Begitu saling terhubung, dua partikel tetap berikatan, seberapapun jarak memisahkan. Ubah satu, satunya pun menyesuaikan, serta-merta, tanpa sinyal, tanpa jeda waktu, hanya satu kesadaran yang menembus ruang dan waktu. Seolah mereka bukan dua benda, melainkan kesadaran tunggal yang bermain di dua titik. Dan inilah keajaiban. Tubuh, otak, dan benakmu sendiri dibentuk dari partikel yang sama. Baru di sini tersingkap betapa kesadaranmu pun mampu melakukan hal serupa, terhubung, tersinkron, menembus medan maha luas yang menantang logika biasa. Ini juga bukan sekadar ajaran spiritual, melainkan digali lewat riset ilmiah terkini. Roger Penrose, fisikawan, dan Stuart Hameroff, ahli anestesi, berteori bahwa kesadaran mungkin tercetus dari aktivitas kuantum dalam mikrotubulus di otak. Jika memang demikian, maka pikiranmu bukan cuma proses biologis, tapi getaran kuantum yang meresonansi dengan realitas. Setiap perasaan, pikiran, mungkin menembus struktur semesta, menyebar seperti gelombang di lautan yang tak kasat mata. Tidakkah kau pernah mengalami firasat mendalam? Atau ketika mengingat seseorang begitu intens, tiba-tiba ia menghubungimu? Itu lebih dari kebetulan. Barangkali itu gema dari keterhubungan kuantum di antara insan. Saat batinmu sejiwa dengan frekuensi semesta, peluang, orang-orang, solusi bermunculan, seolah realitas menyesuaikan tarikan batinmu. Intuisi kian tajam, kreativitas mengalir lebih kuat, dan kau mulai sadar. Kau bukan manusia terpisah, melainkan penjelajah sadar dalam kehendak yang jauh lebih besar. Bayangkan, bila tiap pikiran dan perasaan adalah denyut energi, ia tak sekadar sirna setelah dipikirkan. Ia mengalir, menciptakan gelombang di jaringan halus kemahaadaan. Dr. Joe Dispenza menyebut, satu pikiran saja menggugah reaksi kimia di otak, memicu emosi yang mempertebal siklus getaran itu. Bila pikiran utama muncul dari ketakutan atau keraguan, tubuhmu bergetar pada frekuensi rendah dan menarik kenyataan sepadan dengan getaran itu. Begitu juga sebaliknya. Saat batinmu dipenuhi cinta, makna atau syukur, frekuensi meningkat dan dunia luar mulai menyesuaikan. Kunci paling dalam bukan sekadar hasrat, bukan kemauan semata, melainkan perasaanlah yang menentukan.
Alam bawah sadar wajib disesuaikan dengan perasaan, seolah impianmu telah menjadi nyata. Artinya, jika kau membayangkan kelimpahan, namun tetap resah tiap menengok saldo, frekuensi kekuranganlah yang terpancar, dan semesta membalas itu. Rasakan dulu hasilnya, barulah realitas membalas. Inilah titik di mana pekerjaan sejati bermula, membentuk ulang bawah sadar untuk menerima getaran baru sebagai kenormalan terbarumu. Caranya, dengan mengetuk medan energi melalui repetisi pikiran, perasaan, dan perilaku, hingga kondisi batinmu tak lagi berbenturan dengan realitas yang kau impikan. Dalam proses ini, kau tak sekadar berpikir, kau sedang membentuk ulang gelombang energi itu sendiri. Salah satu cara paling ampuh merubah frekuensi dalam diri adalah meditasi serta visualisasi. Saat bermeditasi, otakmu berpindah ke gelombang yang lebih dalam, theta, delta, yang sangat responsif terhadap alam bawah sadar. Dalam keadaan ini, filter batin terbuka, membiarkan keyakinan baru tertanam hingga ke akar energimu. Visualisasikan tujuanmu seolah telah tercapai. Ini bukan sekadar lamunan. Itu mengaktifkan alur saraf dan pola emosi yang akan membara bila hal itu benar-benar terjadi. Seiring waktu, pola ini membangun cetak biru getaran, sandi energi yang semesta tanggapi. Ungkapan seperti, "Aku telah berada dalam kelimpahan," atau "Energi hidupku memanggil keajaiban." Bukan hanya afirmasi, tetapi instruksi bagi medan energi. Namun, bahan bakar utamanya adalah emosi, syukur, cinta, kegembiraan, semua memperluas auramu dan menyelaraskanmu kian dalam pada arus kehidupan. Gabungkan napas dalam, sentuhan cinta di jantung, dan gambaran visual tajam. Energimu menjelma mercusuar bagi kemungkinan tertinggi. Tapi bagaimana dengan pola pikir lama yang sudah lama berakar? Ketidaklayakan, kecemasan, kekurangan, itu tidak lenyap hanya dengan pikiran positif. Pola semacam itu tertanam di tubuh emosi. Untuk melepasnya, dibutuhkan alat yang presisi, seperti EFT, Emotional Freedom Technique, atau NLP, Neuro Linguistic Programming, yang dapat mengurai blok dari akar batin. Saat program bawah sadar mulai goyah, yang lain pun ikut menyesuaikan. Batin, perasaan, tindakanmu mulai berdansa di simfoni semesta. Dan disitulah transformasi bergerak dari teori menjadi pengalaman nyata. Maka, ketika kau mulai menyejajarkan diri dengan keterikatan kuantum, perubahan besar pun terjadi. Kabut ilusi tersingkap. Kehidupan tak lagi tampak sebagai kumpulan momen acak, melainkan terurai menjadi tatanan batin yang tersembunyi. Bukan lagi sebab akibat yang memerintah, tetapi resonansi. Getaran batin, emosi, pikiran, dan energimu menarik pengalaman yang sepadan dengannya. Begitu bawah sadarmu selaras pada pola kelimpahan, ketenangan, dan kejernihan, frekuensi itu memantul, muncul lewat berbagai kebetulan yang sebenarnya adalah keselarasan. Mereka yang merasakannya mulai melihat pola ajaib. Jawaban muncul di saat membutuhkan, peluang mengetuk pintu tanpa dikejar, kehadiran seseorang memberikan cahaya baru. Ini sama sekali bukan kebetulan. Ini bukti nyata bahwa getaranmu telah terhubung pada medan potensi tak berbatas. Bahkan lanskap emosimu pun berubah. Ketakutan dan kecemasan tak lagi menguasai. Sebab, pikiranmu tak terjerat ilusi keterpisahan, namun berlabuh pada kebenaran keterhubungan hakiki. Kau mulai merasakan arus tak tampak yang menuntun tiap langkah. Saat frekuensi dalammu naik, dunia ikut merespon. Sebagian orang lama berlalu, relasi baru, lebih dalam, sejati, datang menggantikan. Dan ini bukanlah kehilangan, melainkan resonansi. Masalah tak benar-benar hilang, namun caramu menatap tantangan pun bertransformasi. Kau tak bertanya lagi, kenapa aku? Melainkan, apa hikmah di balik peristiwa ini? Sekadar perubahan cara berpikir, cukup untuk mengangkat getaran ke titik di mana pintu-pintu baru terbuka bagimu.
Namun ada satu jerat halus yang kerap menyingkirkan banyak pencari dari keselarasan. Keraguan yang mampir di sela keyakinan. Kau mulai merasakan energi menguat, perubahan pun nyata. Lalu tiba-tiba sesuatu berantakan. Tagihan besar datang, konflik muncul, atau penundaan menghampiri. Di tengah kekacauan, benak mulai limbung. Mungkin ini sia-sia. Mungkin semua ini delusi. Tapi inilah kunci yang sering tak disadari. Momen-momen seperti ini bukanlah kegagalan, melainkan ujian. Bukan hukuman dari semesta. Ini adalah konfirmasi. Semesta bertanya, apakah energimu benar-benar sudah konsisten, atau kamu akan mundur ke pola lama hanya karena hambatan muncul? Bayangkan, kau telah berniat menarik keberlimpahan. Benak sudah berubah, hati sudah terbuka. Namun seketika masalah datang menghampiri, sebagian orang langsung menyerah. Padahal ini bukan kegagalan, melainkan cara semesta memeriksa sinyalmu. Jika reaksi yang muncul adalah panik, itu menguatkan frekuensi lama. Sebaliknya, bila kau tetap tenang, yakin, dan percaya segala sesuatu tetap bergerak, kau telah melewati ujian itu. Dan getaran barumu mulai dipatenkan dalam medan semesta. Polanya berulang. Saat kau sedang memanggil kesuksesan, cinta, kesehatan, luka lama muncul kembali. Kebiasaan buruk menggoda lagi. Bukan untuk menjatuhkanmu, namun mengingatkan, sudahkah kau betul-betul melepasnya? Sadarilah ini, maka kau tak lagi gentar pada cobaan, melainkan melihatnya sebagai bukti bahwa transformasi batinmu sedang diuji dan diperkuat. Begitulah semesta sebenarnya merespon niatmu, bukan sekadar dari kata-katamu. Jadi, bagaimana caramu tetap terjaga dalam frekuensi tinggi ketika ujian datang bertubi-tubi? Jawabannya tersimpan dalam getaran di balik emosimu. Semesta tidak memperhatikan kata-katamu. Ia membalas nada yang tersembunyi di dalamnya. Kau mungkin berkata ingin kelimpahan. Namun, jika tubuhmu dilanda kecemasan ketika menengok rekening, gelombang takutlah yang sebenarnya merambat. Kau mungkin melafazkan afirmasi setiap pagi, namun di hati menyimpan rasa tak pantas. Bawah sadar mengirimkan sinyal bertolak belakang, dan itulah yang dunia cerminkan. Manifestasi sejati terwujud ketika kondisi emosimu sepenuhnya serasi dengan versi realitas yang kau dambakan. Ini bukan sekadar menipu diri, melainkan sungguh merasakan seolah semuanya telah benar-benar terjadi. Joe Dispenza menekankan, saat energi emosimu bergema dengan kenyataan yang hendak kamu ciptakan, sebelum itu terwujud di luar, kamu sedang mengetuk seluruh jaringan semesta. Bila ingin mengubah apa yang tampil di luar, kuasailah vibrasi di dalam lebih dulu. Bagaimana memulainya? Pertama, awasi pikiran tanpa menghakimi. Hentikan pola lama dan pilih respon berbeda. Berikutnya, masuki emosi hasil akhirnya. Gunakan visualisasi, bukan hanya membayangkan, tapi benamkan dirimu dalam perasaan itu. Syukur, bahagia, damai, seolah semuanya nyata. Terakhir, bertindaklah sejalan. Jangan hanya berpikir lain, tapi hiduplah dengan cara yang baru. Biarkan kata, langkah, dan keputusanmu tumbuh dari getaran yang kini kau pilih. Inilah jalan membentuk ulang bawah sadar dan membangunkan hukum keselarasan kuantum. Segala yang dulunya dimaknai sebagai mistik atau gaib, kini mulai diterjemahkan lewat penelitian kuantum. Fenomena deja vu, mimpi yang mewujud nyata, hingga koneksi jiwa yang tak terpisahkan antara dua insan. Tak lagi monopoli mistik, tapi mulai masuk akal dan ilmiah. Quantum entanglement menyingkap ilusi terpisah. Seperti dua partikel yang tetap saling memengaruhi walau jauh, kesadaranmu pun bisa berperan demikian, menyambung, menggerakkan, dan menerima melalui jaringan energi tak kasat mata. Tradisi kuno telah lama membisikkan kebenaran ini, jauh sebelum sains mengejarnya.
Di India, kekuatan ini dijuluki prana. Di Tiongkok disebut Qi. Di Barat dikenal sebagai ladang akasha. Nama mungkin beda, kebenaran tetap sama. Ada tenaga tak tampak yang merangkai segalanya. Kini, fisika kuantum perlahan menyingkap validitas pengetahuan purba ini. Peneliti seperti David Bohm mengusulkan, semesta kita bisa jadi holografik. Setiap bagian memuat keseluruhan, semuanya bersatu dalam medan keteraturan terdalam. Erwin Schrödinger pun berkata, pikiran dan dunia tidaklah terpisah. Bukan sekadar metafora, melainkan keadaan sesungguhnya. Kesadaran sebagai bagian tak terpisahkan dari realitas. Pemahaman ini membalikkan cara pandang. Kau bukan pengamat pasif dunia, tetapi bagian darinya. Kesadaranmu bukan produk sampingan materi, melainkan pancaran dari satu kekuatan besar yang menjalin seluruh jagat raya. Dari pemahaman ini, muncul kesadaran lebih luas. Benakmu tak terbelenggu oleh batok kepala. Mereka bukan sekadar bisikan sunyi yang sirna dalam gelap. Mereka ibarat getaran, denyut energi yang menyebar ke seluruh ranah semesta. Karena itu kadang kau merasa terikat, bahkan pada seseorang yang baru kau kenal, atau dapat merasakan kehadiran seseorang sebelum ia benar-benar muncul. Mungkin inilah sebab mengapa pertemuan-pertemuan tertentu terasa ditakdirkan, seperti sudah digariskan. Keterikatan kuantum tak terbatas pada materi terkecil. Ia pun dapat menjelaskan koneksi energi antara manusia. Jika partikel-partikel mampu tetap saling berhubungan, mengapa tidak dengan benak atau jiwa yang abadi? Pernahkah hatimu tahu seseorang memikirkanmu, atau kau tiba-tiba tenggelam dalam kesedihan, padahal yang kamu cintai tak mengucap sepatah kata pun? Momen-momen ini bisa jadi bukti keterhubungan kesadaran pada tataran kuantum. Bahkan gagasan tentang soulmate boleh jadi hanyalah ekspresi abadi dua kesadaran yang tetap bersenandung dalam harmoni, hingga jarak fisik berapapun. Ajaran kuno telah lebih dahulu menguraikan ini sebelum ilmu pengetahuan memberi nama. Mereka mendeskripsikan kekuatan tak tampak yang menenun seluruh kehidupan. Di India dikenal prana, di Tiongkok disebut Qi, dan di Barat diterjemahkan sebagai ladang akasha. Hari ini, fisika kuantum membuka cakrawala. Medan energi tak kasat mata, benar-benar menembus realitas. Bukan mitos, melainkan puncak pengetahuan sains terkini. David Bohm, pemikir kuantum, mengajukan semesta sebagai hologram, proyeksi dari luasnya bidang informasi universal. Erwin Schrödinger pun menegaskan, pikiran dan alam adalah satu. Tidak sekadar majas, namun benar-benar bagian dari jalinan realitas itu sendiri. Wawasan ini menggeser segalanya. Kau bukan entitas terisolasi melayang di jagat raya. Kau adalah node sadar di jaringan kecerdasan universal yang tak terbatas. Setiap niat, perasaan, pikiranmu bukanlah sesuatu yang sendirian. Semuanya menghasilkan gaung dalam lautan energi kosmis di sekelilingmu. Namun ada satu kebenaran kokoh yang luput dari perhatian kebanyakan. Tiap tantangan bukanlah balasan yang kejam, melainkan isyarat. Satu sinyal bahwa realitas sedang diatur ulang, dan bahwa semesta tengah menyesuaikan dirinya agar sepadan dengan gelombang energi barumu. Kau mungkin pernah merasa telah mengubah kepercayaan tentang rezeki, kesuksesan, hubungan. Namun tiba-tiba dunia menguji komitmenmu. Tagihan menghampiri, masa lalu kembali mengetuk, keraguan mengintip dari balik jendela. Sekali lagi, bukan kebetulan, melainkan konfirmasi. Sebuah ujian atas kestabilan getaranmu. Jika reaksi yang keluar hanyalah takut, marah, atau menyerah, pesannya jelas, frekuensi batinmu belum mapan. Tapi jika mampu berdiri tegar, menjaga visi, dan tetap bernafas dalam keyakinan serta kelimpahan, semesta mencatatnya. Saat itu, kamu telah melampaui pikiran. Dirimu sedang beralih ke identitas baru.
Disinilah hidup luar berubah, bukan karena harapan, bukan oleh doa kosong, namun oleh energi batin yang kau pancarkan saat menghadapi dualitas. Apapun niatanmu, apakah cinta, kemakmuran, makna, atau perdamaian, bila kau menanggapi tantangan dengan getaran baru, kau membuktikan dirimu telah sejajar. Bukti itu yang menukikanmu ke jalur waktu baru. Jadi detik berikutnya, tatkala menghadapi hambatan, jangan bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tapi tanyakan, "Apakah ini ujianku?" Lalu lewati ujian itu. Ada garis tipis antara memikirkan sesuatu dengan mewujudkannya, antara keinginan dan penjelmaan. Semesta menanggapi getaran nyata di balik ucapan, bukan kata-kata kosong. Kau boleh mengatakan menginginkan kelimpahan, namun jika jiwa gelisah setiap memikirkan rejeki, getaran apa sesungguhnya yang keluar? Kau bisa membayangkan sukses, namun di bawah sadarmu, kalau masih menyimpan rasa tak layak, energi kekuranganlah yang tetap kamu kirimkan. Kuncinya adalah menjadi terlebih dahulu apa yang hendak kamu wujudkan sebelum hal itu benar-benar datang. Artinya, selaraskan bukan hanya benakmu, tapi juga perasaan, energi, dan tindakanmu. Dr. Joe Dispenza menekankan, perubahan terjadi jika kamu masuk dalam kondisi emosional masa depan yang kamu cita-citakan sebelum itu berwujud nyata. Keselarasan emosional ini menjadi sinyal kuat ke jaringan energi dan semesta pun membalasnya. Maka, bila ingin hidupmu berganti, jangan dimulai dari kerja keras. Awali dengan mengubah energi batin. Rubah frekuensi di dalam, dan dunia luar akan menyesuaikan iramanya. Lantas, bagaimanakah cara real merubah getaran energimu? Berikut 3 langkah dasar untuk memulai transformasi batin. Pertama, waspadai dan gantilah pikiranmu. Awali dengan menjadi saksi dari dialog batin yang kamu jalani. Jika menemukan pikiran yang bersumber dari takut, ragu, atau kurang, berhentilah sejenak. Lalu gantikan dengan pola yang mendukung realitas impianmu. Ini bukan sekadar upaya positif palsu, tetapi pilihan sadar atas pola baru. Kedua, masuklah ke emosi hasil akhir. Kalimat tak cukup. Kamu harus betul-betul merasakan bagaimana hidup sebagai versi impian diri. Setiap kali memvisualisasi tujuan, jangan hanya melihat gambarnya. Rasakan detak damai, syukur, dan kegembiraan, seolah semuanya telah terjadi. Inilah gelombang yang bicara langsung pada semesta. Ketiga, biarkan sepak terjangmu menandai identitas baru. Tindakan harus senada dengan energi yang ingin kamu pancarkan. Kalau kau bilang ingin limpah, tapi melangkah karena fobia kekurangan, berarti masih bergema dalam nada lama. Tapi bila melangkah penuh percaya, jernih, dan murah hati, bawah sadar paham, inilah aku yang baru. Realitas pun akan menyesuaikan. Banyak pengalaman yang sebelumnya tampak mistik atau tak terjelaskan, seperti deja vu, mimpi yang kemudian benar-benar terjadi, atau pertemuan dengan seseorang yang terasa begitu dikenal, dapat diterangi lewat lensa keterikatan kuantum. Tradisi agung telah lama mengajarkan jalinan energi tak terputus ini, jauh sebelum ilmu pengetahuan menyusul. Bagi filsafat Hindu, kekuatan ini disebut prana, napas kehidupan yang menembus segalanya. Dalam pengobatan timur, ia dikenal sebagai chi, arus vital penghubung tubuh dan jiwa. Dalam spiritual barat disebut ladang akasha, penyimpan memori jagat semesta. Kini, fisika kuantum menyetujui ada jaringan energi halus yang menghimpun seluruh kehidupan. David Bohm mengajukan teori semesta holografik, bahwa kenyataan sejati adalah struktur tersembunyi yang jauh lebih dalam. Schrödinger berujar, pikiran dan dunia adalah satu. Inti dari semua pengetahuan ini, kesadaran bukan terpisah dari materi,
melainkan jaringan dasar bagi keseluruhan eksistensi. Wawasan ini menuntun kita ke pemahaman mendalam. Pikiranmu tak dikurung tengkorak. Ia bukan bisik yang hilang di malam hari. Mereka getaran yang menjalar ke medan universal. Karena itu, terkadang ada rasa yang tak dapat dijelaskan, terhubung dengan seseorang yang baru kamu jumpai, atau merasa kehadiran seseorang sebelum ia benar-benar hadir. Mungkin inilah juga sebab kenapa beberapa perjumpaan terasa seolah diatur oleh takdir, gema rencana tak kasat mata. Keterikatan kuantum tidak sekadar tentang partikel terkecil, ia mungkin juga menjelaskan ikatan abadi antar manusia. Jika partikel bisa tetap saling terhubung melampaui batas ruang, kenapa bukan pikiran atau bahkan jiwa? Pernahkah kau merasa ada yang memikirkanmu atau bisa merasakan perubahan suasana hati orang tercinta walau jauh tanpa kabar? Momen-momen semacam ini bukan semata intuisi, namun mungkin bukti nyata hubungan kesadaran di dimensi kuantum. Bahkan, gagasan soulmate sendiri mungkin merupakan pancaran dua kesadaran yang selalu berharmonisasi, menembus seluruh jarak fisik. Kebijaksanaan kuno telah lama berbicara tentang hal ini, bahkan jauh sebelum dunia akademik mengenalnya. Mereka menyebut daya tak tampak yang menenun seluruh makhluk, prana di India, chi di Tiongkok, dan ladang akasha dalam tradisi esoterik barat. Kini sains mulai menyusul langkah para mistikus. Fisika kuantum menegaskan adanya jaringan energi halus yang mewarnai kenyataan. Ini puncak pengetahuan manusia, bukan sekadar dongeng. David Bohm dalam ranah fisika kuantum mengajukan kemungkinan semesta sebagai hologram, proyeksi satu lautan informasi maha luas. Erwin Schrödinger pernah berkata, pikiran dan dunia adalah satu. Bukan kiasan, namun harfiah. Pandangan ini selaras dengan pengajaran para guru suci terdalam. Kamu bukan pengamat semu. Kamu adalah bagian dari tarian realitas. Kesadaran bukan sisa-sisa materi, melainkan jiwa dari kekuatan yang menjalin seluruh semesta. Ada satu prinsip terakhir yang membedakan mereka yang mudah mewujudkan keinginan dari mereka yang terus-menerus terjebak. Bukan terletak pada seberapa kuat keinginanmu, bukan seberapa luas pengetahuanmu, tapi pada kepasrahan sejati. Kau mesti sampai pada kondisi kepercayaan mutlak, di mana benak, hati, dan energi tubuh seimbang sempurna, bukan terpaut pada rasa kurang, melainkan pijar kepastian. Semesta tak menjawab hasrat yang penuh kecemasan, melainkan merespons keyakinan penuh keseimbangan. Semakin keras kau berusaha mengontrol caranya, mengatur kapan keajaiban tiba, semakin besar pula keraguan yang kau pancarkan. Namun bila kau mampu melepaskan, merasakan dengan kepastian batin bahwa impianmu sudah mulai bergerak ke arahmu, arus realitas mulai menyeret kejadian demi kejadian ke pelukmu. Orang yang tepat bermunculan. Kebetulan indah menjadi irama baru dalam hari-harimu. Inilah paradoks manifestasi. Lepaskan untuk menerima. Bebaskan keterikatan pada hasil akhir. Dan apa yang kau rindukan akan mengalir. Ada 4 kunci yang dapat membantu menanamkan tingkat ketenangan ini, dan mari kita temukan bersama praktiknya. Pertama, tumbuhkan keyakinan yang tiada goyah. Jangan menanti bukti sebelum mempercayai. Percayalah dulu, dan buktinya akan muncul mengikuti. Pegang teguh visi itu, apapun yang terjadi. Konsistensi ini adalah pesan yang jelas untuk medan energi. Kamu telah siap. Kedua, latihlah syukur sedari awal. Nikmati syukur bahkan pada hal-hal yang belum tampak nyata. Rasa syukur adalah frekuensi kepemilikan. Ia menyetel getaranmu pada dirimu yang sudah menerima. Ketiga, rangkul keikhlasan. Punya niat, selaras. Namun setelah itu, lepaskan keinginan atas cara dan waktu. Serahkan semuanya kepada semesta yang jauh lebih tahu tentang waktu ilahi.
Dan seringkali, jawaban semesta lebih indah dari bayanganmu. Keempat, bertindaklah seakan semuanya sudah menjadi nyata. Tanyakan pada diri sendiri, jika aku sudah menjadi versi terbaik diriku, bagaimana aku berjalan, berkata, dan memutuskan? Hidupkan vibrasi itu mulai hari ini. Karena semesta bergerak bukan pada harapan, tetapi pada wujud nyata dari diri baru yang engkau wujudkan. Hiduplah seakan apa yang kau inginkan telah hadir saat ini juga. Jika tujuanmu telah jadi kenyataan hari ini, bagaimana kau membawa diri? Pikiran seperti apa membimbing tindakanmu? Pilihan apa yang akan kau ambil? Mulailah hadir dalam irama itu detik ini juga. Semesta tak menanggapi permohonan semata, melainkan pada keyakinanmu yang teguh. Bila batinmu benar-benar sejajar dengan impian, tanpa ragu, tanpa cemas, tanpa hasrat mengekang, kau menghidupkan arus energi yang benar-benar menopangmu. Dirimu tak perlu mencari kekuatan keluar, sebab seluruh kekuatan itu sejak awal bertempat di dalam, menantimu menyadarinya dan menghidupkannya kembali. Jika pesan ini mengetuk ruang batinmu, tinggalkan jejak di kolom komentar. Saya siap menyalakan kekuatan sejati saya. Bila kau ingin melanjutkan langkah penemuan diri, langganilah kanal ini dan aktifkan pemberitahuanmu. Perjalanan kesadaranmu baru saja dimulai. Terima kasih telah menonton.